tugasnya kepala terminal itu sekarang lagi tidak sekedar hanya jadi pengawas, tetapi sekarang bagaimana terminal itu bisa menjadi seorang marketing juga. Bisa menjual, bisa menjual terminal. Iya, bisa menjual terminal. Harapan kita ke depan seluruh aset yang ada di tempat kita itu bisa dijual. Bisa dijual dan menghargai. Seperti di bandara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Nah, kebetulan sekarang nih di Terminal Tidar Magelang sudah ada kepala-kepala terminal dari BPTD kelas 3 Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih pengembangan terminal-terminal sebaiknya yang harus kita lakukan untuk kedepannya di masa-masa sekarang ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada yang pertama Bapak Aris Farwanto dari Terminal Daksinarga. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan selanjutnya sudah ada Pak Sigit Saryanto dari Terminal Giwangan. Selamat siang Mas. Dan tentunya sudah ada Pak Aris Mujiono, pengawas satuan pelayanan Terminal Tidar Magelang yang juga akan memandu acara kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya Pak Aris, dengan kedatangan para kepala-kepala terminal ini, Bapak mungkin ada yang perlu diberi sambutan atau mungkin Bapak? Iya. Silakan Bapak. Kalau ini kita nanti ngobrol tentang sesama senasib. Ya. Jadi oke, terima kasih Mas Agung. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang untuk Wasatpol dari Terminal Giwangan, Mas Sigit Saryanto. Selamat datang di Terminal Tidar. Wah, terima kasih sekali Pak. Semoga sehat selalu Mas Sigit. Amin, sehat walafiat. Terus satu lagi, selamat datang di Terminal Tidar. Ini dua Aris ini jadinya. Namanya sama ya Pak? Sama. Selamat datang di Terminal Tidar, Mas Aris juga, Wasatpol Daksinarga. Terima kasih Pak. Ini ceritanya, ini kita mau ngobrol. Minggu kemarin kan kita baru dari Bali. Iya. Ya, kita itu kemarin didiklat terkait dengan pendidikan entrepreneur. Ini untuk para wasatpol di seluruh Indonesia. Enggak ding, 5 provinsi ya? 5 provinsi. 5 provinsi. Kemarin itu dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Bali. Nah itu kemarin ada yang salah satunya itu paling tidak mengena di hati saya. Itu bahwa seluruh wasatpol kemarin yang diberikan diklat itu ke depan harus punya jiwa entrepreneur. Bagaimana wasatpol itu sudah diberikan satu modal. Yang pertama itu modal tanah yang luas. Daksinarga itu punya 5 hektar. 2 kali luas. Dua kali apa namanya? Dua luas. kali tidar. Terus kemudian Giwangan itu lebih besar lagi. Iya. Giwangan berapa Pak Sigit ya? Tanahnya 3,7 hektar. 3,7 hektar. Kemarin pesan dari Bu Dedeh ya. Dari Bu Dedeh itu satu aja. Bagaimana terminal modal yang sudah diberikan oleh negara ini itu bisa bermanfaat buat masyarakat yang pertama. Betul. Yang kedua ini bagaimana dia bisa menghasilkan satu pendapatan untuk negara. Ini PR kita bersama ini, gitu kan? PR kita bersama. Sehingga konsep ke depan itu terminal itu berubah nanti. Tidak sekedar nanti kita di fungsi utama untuk pengawasan dan pelayanan, tetapi bagaimana fungsinya berubah. Itu nanti mungkin, yaitu kalau di Terminal Tidar, kebetulan Pak Sigit sama Mas Haris juga. Di Terminal Tidar kita sudah punya visi. Jadi bagaimana di Terminal Tidar itu satu terkait dengan pengawasan dan pelayanan, itu kita menerapkan satu pelayanan prima di situ. Nah terus kemudian kalau yang terkait dengan mixed use, jadi bagaimana terminal itu ke depan fungsinya juga berubah, itu kita punya visi bagaimana Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat kegiatan, pusat perekonomian, dan pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kita sudah punya visi ke sana, dan seluruh langkah kita itu seluruhnya selalu berdasarkan visi misi kita tadi. Nah ini paling tidak mungkin sedikit cerita aja ya mungkin Mas Agung, dan mungkin nanti kita juga butuh saran masukan dari Mas Sigit sama Mas Haris juga. Yang sudah kita laksanakan terkait untuk mewujudkan visi itu banyak. Pertama mungkin Mas Sigit, kalau untuk yang di bagaimana kita mewujudkan pelayanan prima, ini salah satunya kita terkait dengan kebersihan kamar mandi, semuanya kita jaga benar-benar. Betul. Terus kemudian yang kedua, kalau
front office juga sudah ada. Terus ketiga juga untuk menyemangati petugas-petugas kita, itu di Terminal Tidar ini sudah ada setiap bulan itu ada reward, ada pegawai bulanan terbaik tiap bulannya itu ada. Ini sudah kita laksanakan kurang lebih dari bulan dari awal dia Juli ya. Dari Juli sudah. Ya walaupun apa namanya rewardnya paling cuma 100.000 ya. Buat makan siang loh Pak. Buat makan siang lah. Satu makan siang juga habis. Tapi paling tidak ternyata ada semangat di sana. Nah ini terus kemudian terkait dengan pelayanan prima juga bagaimana kita dekatkan pelayanan Pak Sigit. Betul. Jadi mungkin kalau di tempat kita kan karena kita luasnya memang kecil ya, itu antara agen, terus kemudian ruang tunggu, jalur keberangkatan, itu benar-benar dekat. Ya cuma 5-10 meter semua. Sehingga terus kemudian misalnya jalur keberangkatan, saya jadikan satu semua. Kendaraan kita itu kan sekarang kan relatif nggak banyak. Kadang-kadang kan masyarakat sekarang itu kan disuruh jalan jauh itu nggak mau juga. Nggak mau juga. Jadi kita dekatkan, saya jadikan satu. Jadi tinggal milih mereka mau naik akap, mau naik AKDP, naik angkot, tinggal milih. Termasuk kaitan dengan apa namanya pelayanan prima di Terminal Tidar juga sudah berusaha bagaimana kita memanfaatkan IT untuk mendukung semuanya. Jadi mungkin barangkali kalau misalkan ini barangkali apa namanya mungkin bermanfaat, mungkin bisa kita bantu nanti untuk prosesnya seperti apa. Jadi announcer yang pakai EA juga sudah ada yang memberitahukan secara otomatis misalkan bis datang gitu ya, itu langsung otomatis. Paling enggak sedikit banyak juga membantu mereka. Terus kemudian sistemnya juga untuk mendukung pengawasan juga sudah kita bangun dengan baik juga. Tapi mungkin kita juga nanti tetap menunggu sistem terbaru dari Kemenhub karena Kemenhub nanti ini apa namanya? Bakal launching sistem baru untuk yang TOS atau apa. Tapi paling tidak misalkan itu sebenarnya itu bisa sepanjang API-nya dibuka itu nggak ada masalah. Sepanjang API-nya dibuka bisa diintegrasikan dengan sistem bisa diintegrasikan semuanya. Jelas bisa, harusnya bisa. Kalau memang sudah masing-masing terminal itu punya sistem kan tinggal dikalibrasi aja kan. Betul. Termasuk kita untuk membuat tambah nyaman tiap hari nyanyi. Wah, inilah. Mungkin nanti kita bisa nyanyi itu bisa menghibur kita sendiri. Habis ini kita ajak nyanyi. Banyak sih, jadi paling tidak banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan ke depan dan kita nggak pernah diem gitu ya. Jadi nggak pernah diem. Kadang-kadang ini berbagai pengalaman aja Mas. Yang saya datangi banyak yang saya datangi. Yang pertama mungkin utama kita, saya kan karena di wilayah kota, wali kota dulu yang saya datangi. Saya dilantik 1 September, tanggal 10 September itu wali kota sudah ke sini. Wali kota sudah ke sini itu kaitan dengan penetapan waktu itu kegiatan Terminal Tidar bebas sampah. Sudah. Banyak termasuk bagaimana, ya ini sekedar cerita, bagaimana hal-hal kecil ini bisa saya blow up. Bisa saya blow up dengan menghadirkan tokoh-tokoh publik. Tokoh penting ya. Termasuk saya nanam anggur, yang nanam itu bukan saya, Pak Wali. Kegiatan penanaman anggur itu yang nanam Pak Wali Kota dengan Kepala Balai. Waktu itu ada agenda apa sehingga apa namanya yaitu tadi kadang-kadang yaitu tadi tergantung medsos ini sangat mempengaruhi untuk kita. Karena kita kan punya PR sama Mas Git. PR kita tuh satu sama. Bagaimana merubah branding terminal. Betul. Karena branding terminal ini kita masih dipandang sebelah mata. Kita kalah dengan bandara, kalah dengan stasiun. Itu kayaknya kita kalah dengan itu. Sehingga PR-nya itu adalah mengubah branding semuanya dan ini benar-benar saya temui semua. Ikraf saya datangi, KNPI saya datangi, pelaku ekonomi saya datangi, apalagi yang HIPMI kita datangi, semuanya termasuk semua kita datangi bagaimana pokoknya yang bagaimana sesuai dengan kemarin kan tugas yang kepala terminal itu sekarang lagi tidak sekedar hanya jadi pengawas, tetapi sekarang bagaimana terminal itu bisa menjadi seorang marketing juga. Bisa menjual terminal. Iya, bisa menjual terminal. Harapan kita ke depan
seluruh aset yang ada di tempat kita itu bisa dijual. Bisa dijual dan Seperti di bandara gitu. menghasilkan. Nah itu kalau itu konsep kita, ini paling enggak mungkin gitu. Nah ini kira-kira menurut Pak Sigit ini gimana nih dengan konsep itu gitu kan? Luar biasa. Jadi begini Pak Aris, saya terima kasih sudah diterima di Tidar ini. Sebetulnya saya sudah rencana 2 bulan yang lalu ya, tapi tertunda-tunda, kebetulan juga hari ini ada acara di Magelang. Jadi gini, saya melihat Mas Aris ini kan, Pak Aris ini kan aparatur negara tapi rasa entrepreneur ya. Wah kan udah diklat 2 hari. Makanya kita sendiri juga harus seperti itu Pak Aris. Jadi intinya memang sepaham saya, sepakat, sependapat. Jadi kalau kita itu terminal itu selama ini branding kita itu harus lebih dipolkan untuk ditingkatkan. Jadi aromanya tuh aroma ya sudah harus diganti kan gitu. Selama ini kalau terminal tuh ya mindset orang itu melihatnya negatif gitu ya. Nah, makanya harus kita rubah. Dan yang jelas merubah itu sebetulnya tidak sulit kalau kita sudah menemukan jalannya Pak Aris ya. Iya. Ya itu. Setuju. Ya cuma itu semua kan butuh satu strategi, kemudian ilmu-ilmu yang seperti kemarin kita energi lebih, karena pasti butuh energi lebih. Termasuk sekarang ini saya datang ke Tidar, jadi saya pengen dapatnya strategi khusus nanti untuk mengelola Giwangan tuh lebih. Enggak pelajaran kita kan sana. ATP. Iya ATP. Amati tiru plek. Nah, amati tiru plek ya. Itu ATP. Itu senjata kita. Jadi gini, kalau terminal itu memang sebagai pelayanan, tapi pelayanan juga itu di situ ada unsur keselamatan. Makanya pengawasan pengendalian itu harus. Nah, di sekarang era digitalisasi kalau pengawasan pengendalian tidak ditunjang dengan teknologi, memang no sense kalau menurut saya. Kan gitu tuh Pak Aris. Ya, setuju. Nah, makanya ini saya melihat sudah tadi saya lihat digitalisasi untuk aplikasi untuk pengawasannya, pengendaliannya luar biasa. Ini sepertinya kan saya sudah mendapatkan ini hasil produknya ya. Ini nanti tetap saya Pak Aris untuk di Giwangan untuk sampai karena Giwangan itu setiap harinya sekitar 800 bis, 700 2 kali lipatnya sini. Iya. 2 kali lipat. Itu kalau kita manual aduh itu berapa butuh kita dan enggak cukup karena timetable kita untuk bis itu hanya 3 sampai 5 menit itu. Ya. Ini makanya ini perlu aplikasi yang mendukung, digitalisasi yang mendukung. Nah, kemudian juga berlanjut dengan penataan ini. Kan ini desainnya sudah saya lihat tadi itu luar biasa. Jadi memang betul Pak Aris. Orang sekarang itu dia itu melihatnya waktu, simple. Gitu. Dia datang ke terminal, turun dari mobil pribadi, mana ya untuk tiketnya, mana ya bisnya, simple. Jadi jalan juga nggak mau jauh-jauh. Ya. Kalau dia pengen makan ya sudah sederhana saja, kan seperti itu. Nah, ini salah satu tuntutan masyarakat yang tidak bisa kita hindarkan ya Pak Aris ya. Betul. Nah, ini potensi kita ya harus menyesuaikan, nggak boleh semau kita sendiri kan seperti itu. Nah, kemudian berlanjut dengan sistem informasi. Saya lihat sistem informasi di sini sudah luar biasa, seperti bandara. Jadi kalau bis datang sudah. Tadi saya dengar halu-halu gitu. Pemberitaan ya. Kemudian bagi penumpang nanti bis ini berangkat jam berapa luar biasa. Ya. Ini informasi, keterbukaan informasi, apalagi ini tadi saya lihat ada dashboardnya. Wih, luar biasa Pak Aris. Jadi nanti kita tiru Pak Aris, ATP Pak Aris. Ya, jangan lupa ATP sekarang nempel di batuk saya. Kita sama-sama senasib ya, tidak boleh, nggak boleh malu-malu ya. Makanya kalau malu bertanya kita malu sendiri. Jadi itu terus kemudian saya tadi konsep-konsep yang lain untuk pemanfaatan di luar pelayanan ada namanya kebun anggur. Waduh. Saya itu sudah bermimpi kemarin itu. Saya mau beli bibit di tempatnya Mas Aris yang sudah betul-betul menghasilkan anggur merah, anggur kuning, anggur apa lagi? Hijau. Putih, hijau. Luar kita biasa. nanam 10 anggur, 10 jenis variasi. Varietas apa ya? Varietas ya. Itu. Karena saya tertarik dengan anggur ini apa? Sekali ditanam dia berbuah
panen terus kan gitu. Iya, Iya, udah panen benar. ke-7 kali, udah Iya panen kan? yang ke-7. Wah, ini luar biasa. Nanti saya terus, Kita udah menghasilkan bibit juga, 100 bibit. wah, aku Bisa beli ya. dijual ya Pak? Boleh. Bisa beli. Harga apa? Harga Harga temenan. Jadi itu. Ya, terus ini yang terakhir mungkin saya penataan agen dan kios ini sudah saya anggap juga bagus. Dari jangan nyampe kita itu penataan kios agen itu seperti zaman dulu. Harus ada biliknya untuk istirahat, untuk tidur. Kemudian kios juga harus ada tempat untuk dapur, masak dan sebagainya. Ini kita lihat itu sudah simpel-simpel. Karena kebersihan kita jamin. Iya. Termasuk tadi saya lewat WC-nya luar biasa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi itu mungkin nanti ada Pak Aris ini dari Daksinaga ini. Kebetulan Daksinaga ini kan sudah dibangun juga untuk revitalisasinya. Kami di Giwangan ini lagi penataan Pak Aris ini tahap kedua nanti supaya bisa selesaikan di tahun ini ya nanti saya akan ATP semua ya. Terus potensi kita gali semua. Ya bismillahirrahmanirrahim ya. Nawa itu kan. Ya, semoga itu segera ya, Pak selesai Aris, ya Pak. Iya, setuju. Amin. Iya, terima kasih nih Pak Sigit. Iya. Ya. Nah, kita lanjut ke Pak Mas Aris. Iya, ini kira-kira dengan konsep kita kira-kira mungkin ada saran masukan tidak? Iya. Terus kira-kira tanggapannya nanti seperti apa Mas Agung ya? Baik Bapak. Lanjut saya akan coba ke Pak Aris nih dari Oke, Terminal terima Daksinaga. kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya saya sebenarnya sudah lama kepingin ke Tikdar ini dari segi kita di medsos dengan komunikasi dengan teman-teman sebenarnya pengen yaitu di ATP itu tadi kemarin malah dapat ATP itu tadi saya pokoknya kegiatan ke wilayah Magelang harus merapat ke Pak Aris Tidar ini. Tadi terus terang Pak, saya masuk ke Daksinar ke Tidar ini terkesima tadi saya itu. Karena kenapa? Saya masuk udah langsung informasi kedatangan kendaraan langsung terpublik terus terupdate di sistem. Wah ini sangat luar biasa. Saya kepingin seperti mudah-mudahan di tahun yang akan datang Daksinarga bisa sama Pak, harapan saya seperti itu. Yang kedua mungkin mengenai pemanfaatan pengelola BNN. Ya memang di Daksinarga itu sangat luar biasa luasnya. Dan saya kepingin sepakat Pak, saya kepingin branding itu tadi. Jadi memang kesannya kalau kita itu mau ke mana, ke terminal itu kayaknya gimana di masyarakat itu kayaknya memang masih nama terminal itu masih dikesampingkan beda dengan stasiun bandara. Nah, makanya saya kepengen punya perubahan branding pusat terintegritasnya transportasi itu dengan nama lain kan. Makanya seperti saya sepakat seperti itu. Jadi terus terang mudah-mudahan saya juga bawa teman-teman Pak. Jadi teman-teman tadi yang kebersihan sama pelayanan saya ajak ke sini biar sambil belajar ternyata seperti itu. Saya udah lama kepengen seperti itu. Alhamdulillah ada kesempatan kami berkunjung ke Tidar, mudah-mudahan ilmu bisa saya dapatkan dan bisa saya perankan di Daksinarga. Tentunya seperti itu. Ya jelas saya terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bukan ilmu ya. Pengalaman ya. Tapi kisi-kisi untuk bertemu dengan relasi-relasi itu kan memang perlu Pak. Iya. Perlu. Karena memang komunikasi dengan pemerintah setempat sangat penting. Utama kalau itu. Betul, sangat penting dan sangat diperlukan kita sebagai Kementerian Perhubungan yang ada di wilayah. Iya. Tapi mungkin sedikit cerita ya. Ini berbagi mungkin kalau termasuk mungkin teman-teman Wasatpol yang ada di seluruh Indonesia. Ya ini sekedar cerita kita. Saya dilantik tanggal 1 September 2023. Langkah pertama yang saya lakukan itu hari berikutnya saya langsung menemui wali kota. 1 hari berikutnya saya langsung menemui wali kota Magelang. Kebetulan memang kenal akrab juga gitu ya. Hubungannya memang baik juga. Jadi saya tuh ceritakan ke beliau, Pak, saya tuh pengen mengubah branding wajah terminal itu supaya bisa sekelas dengan bandara ke depan. Sekarang kelas kita itu brandingnya itu kita masih buruk. Gitu ya. Jadi kadang-kadang terus saya cerita juga. Nah ini belakangan ada pada waktu donor darah itu
ada satu pendapat dari Kepala Pengadilan Kota Magelang, Kepala Pengadilan Agama Kota Magelang, bisik-bisik ke saya, Mas Aris, saya pikir yang namanya kepala terminal tuh kepalanya preman. Iya bener itu. Sama. Jadi sama. Saya di Daksinarga itu sama. Jadi wah ini sampai kadang wah wong nakal pantesan cocok neng terminal lah. Itu memang benar, itu memang benar. Nah, itu kan masih melekat ya. Betul, masih melekat di masyarakat seperti itu. Pada waktu itu beliau mengatakan bisik-bisik lagi, ternyata enggak. Pendapat saya itu keliru. Ternyata yang namanya kepala terminal itu dipimpin oleh seorang pejabat. Betul. Nah, ini yang perlu kita rubah. Ya. Dan saya kemarin pada waktu pada waktu pelajaran juga terkait dengan diklat di Bali kemarin, kita itu kan harus punya sosok contoh. Betul. Terus terang saya nyontoh, Mas. Yang saya contoh itu satu, Pak Jonan. Ya. Betul. Pak Jonan itu beliau bisa merubah wajah kereta api itu yang dulunya mungkin sama. Yang orang tidak mau naik sekarang berbondong-bondong gimana caranya bisa naik kereta api. Gitu. Yang dulu keterlambatannya sangat luar biasa sekarang ketepatannya sangat istimewa kan nah, gitu. Itu yang makanya saya itu contoh. Perubahan itu memang saya sepakat Pak, saya sepakat. Saya juga di Daksinarga ini saya sepakat dengan apa yang dicanangkan sama Pak Jonan. Yang utama toilet. Orang itu udah toilet aja nggak mau bersih, itu pasti orangnya tidak bersih. Nah itu. Kalau orang kebersihan, petugas kebersihan yang tidak bisa rapi, ibaratnya orang Jawa itu embya-embyo, itu pasti tidak akan membersihkan bisa rapi, itu pasti. Itu udah jelas gitu. Cerminan diri ya. Betul lah. Saya kepengen performan sendiri dulu, berbentuk tertata baru merapikan yang lain kan itu. Iya, itu tadi saya lagi cerita balik lagi. Langkah pertama saya ketemu dengan Pak Wali. Saya udah ada gambaran. Pak Wali, saya tuh pengen nata terminal ke depan itu bisa sekelas dengan bandara. Kira-kira berkenan tidak Pak Wali itu nanti mencanangkan satu kegiatan di terminal Tidar. Itu nanti pertama kali terkait dengan kebersihan. Kira-kira apa Mas? Oh, ini saya ditanya sama Pak Wali. Pencanangan terminal tipe Tidar Kota Magelang bebas sampah Pak. Bebas sampah. Waktu itu bebas sampah. Terminal belum dia. Oke kalau gitu. Kapan? Hari Jumat tanggal 10. Tanggal 17. 17 atau 10? Tanggal 17. Saya lupa, tanggal 10 atau 17. Pokoknya habis itu Pak Wali datang ke sini, berawal dari situ. Berawal dari situ ya sudah. Habis itu saya pengen branding terminal. Bicara nih gitu ya. Biar ini booming gitu. Saya pengen satu gerakan nasional terwujud, GNKU, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. 4 hari kita mengadakan pameran bis, ada pameran City Tour gratis, terus kemudian ada pameran durian, ada pesta durian, ada juga pameran teknologi pelengkapan jalan. 4 hari non budgeter. Alhamdulillah. Oh, biasa. Jalan, ini beritanya ada. Pada waktu itu yang buka Pak Soeharto ya Pak. Pak Harto. Ini ya. Nah ini 4 hari Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Mantap. Saya pengen mempromosikan bis-bis yang ada di Terminal Tidar ini ke masyarakat. 4 hari itu 7.000 orang Mas Sigit. 7.000 itu kalau tak batasi, kalau enggak mungkin 15.000. Karena itu tak batasi sampai jam 2. Memang kita Pak, dari sini ini mungkin kita bisa bertukar cara strategi ya untuk sebetulnya kalau seperti Tidar ini kemudian Daksinarga itu kan sudah untuk pelayanan itu sudah bisa presentatif kalau menurut saya. Nah, ini memang kita harus segera sebisa mungkin juga untuk komunikasi langsung dengan para agen-agen yang sekiranya berdekatan dengan terminal kan itu. Gimana boleh-boleh saja dia itu mengageni di tempat-tempat lain, cuma dianjurkan untuk penumpang menaik itu dan menurunkan di terminal. Di terminal itu. Sepakat itu Pak. Nanti itu salah satu kita untuk absensi perusahaan bis-bis itu. Jadi memang dengan adanya tiket online ini, kita sebagai pelaksana yang ada di terminal itu memang
tidak bisa membatasi. Iya, Kamu harus nggak beli bisa, tiket nggak di bisa. dalam terminal. Nggak bisa. Oh sekarang dengan digital itu udah di rumah udah ini. Tapi naiknya itu dari terminal, maksud saya kan seperti itu. Ya paling tidak jangan naik dari Iya. lintasan yang bis itu dilewati kan gitu. Ini perlu kita contoh kan banyak perusahaan-perusahaan yang punya shuttle seperti efisien. Dia kan mengambil penumpang online dari rumahnya masing-masing itu luar biasa. Pakai kendaraan minibus itu. Jadi termasuk dari agen-agennya dia. Mungkin juga di armada yang lain kayak mungkin ada ya Rosalia dan sebagainya. Dia punya shuttle juga. Nah, ini mungkin salah satu yang nanti mungkin bisa kita bicarakan ke PO-PO itu. Supaya apa? Supaya PO-PO itu juga mendapatkan apa ya, sistem pelayanan yang mudah itu loh. Ya. Jadi tinggal milih dia mau kita jemput ya dengan shuttle kita gratis ya atau dia milih di agen tapi ya tetap diambil. Nah, ini kan kita di lain pihak juga tidak memati apa istilahnya ya rezeki orang ya itu. Jadi kita juga tidak melarang tapi di lain pihak kita mau fasilitasi semua sebagai jembatan. Itu nanti luar biasa. Nah, dengan penumpang-penumpang yang lebih banyak datang ke terminal, kita kan bisa tidak hanya sekedar naik turun dari terminal, tapi kita apa yang bisa diberikan ke penumpang sebagai Jemput bola lah ya. Jemput bola kan lah iya. luar biasa kan. Tapi nggak naik menurut saya satu hal aja, bagaimana membuat terminal itu nyaman. Iya itu. Sehingga Saya setuju. nyaman itu tidak hanya buat penumpang, Iya. tapi nyaman untuk penumpangnya, Iya. nyaman untuk para krunya, nyaman untuk sopirnya, nyaman untuk petugasnya, nyaman untuk agennya, nyaman untuk semuanya. Kalau terminal itu nyaman, saya yakin orang juga pasti otomatis datang ke sini. Betul. Pasti milihnya ke sini. Oh, mending ke terminal Iya. bisa nunggu nyaman. Yang kedua aman, Pak. Wah, Karena orang sekarang itu penting nyaman dan aman. Iya, mungkin Dimanapun tempat itu kalau udah nyaman aman, masyarakat pasti akan senang. iya. Gitu. Misalnya Petugas kita iya. dulu kita kan walaupun 24 jam dulu ya. Hah. Zaman dulu itu kita yang dari jam 10 sampai mungkin jam 4 pagi tidur. Ya. Tidur zaman dulu, Pak. Iya. Iya. Sekarang Sama. enggak ada yang berani tidur. Ya. Karena apa? Tugas kita itu jangan sampai membiarkan penumpang-penumpang ini berjalan sendiri. Iya. Kalau bisa penumpang ini datang ke terminal dia melihat Petugas. petugas. Pokoknya Loh, kita ya itu tadi siapa yang tahu untuk penumpang- menciptakan. Iya, siapa tahu penumpang itu butuh informasi, butuh pertolongan dan sebagainya. Kan gitu. Iya, makanya nek itu Aku tadi sepakat, ada setuju. perubahan. Iya. Perubahan nek zaman dulu mungkin ya zaman dulu ya. Itu petugas tuh mungkin kalau yang jam 10 sampai jam 4 itu ya tidur. Iya. Ya Kebanyakan kan mereka nggak ada yang pelayanan di Betul. situ. Jadi kalau saya amati begini Pak Aris. PNS dulu sama sekarang itu memang beda. Iya. Kalau dulu tuh PNS-nya pegawai nunggu sore. Jadi iya. nyampe tempat pegawai nunggu sore, ya. Namanya PNS. Kalau sekarang harus dirubah mindset itu. Makanya saya juga begitu Pak. Saya di Terminal Sinerga ini paling tidak di satu titik zona lintasan para pengunjung di dalam terminal itu ada petugas terlihat. Oh ya. Bagaimana caranya masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu tahu itu petugas. Jadi jangan sampai masyarakat yang masuk ke dalam terminal malah yang melayani bukan petugas. Seperti ya mohon maaf, kalau dulu masih ada calo, dulu masih ada, ayo Pak sini malah ini. Saya nggak sepakat seperti itu. Makanya kalau saya tekankan ya kembali lagi itu, karena ASN sekarang bukan pegawai nunggu sore, udah bukan PNS, ASN sekarang. Makanya image-nya PNS itu pegawai nunggu sore ya seperti Pak Aris sampaikan tadi, sampai kantor pagi ya kan, tidur siang sore waktunya pulang ya kan, itu kan pegawai nunggu sore kan. Begitu Pak Aris, sekarang pemerintah seperti itu. Kita bukan PNS, ASN. Nah, sekarang ASN. Makanya kalau dulu kan PNS juga ya. Tapi kita profesional. Siap. Saya benar-benar di terminal Tidar. Ini sekedar berbagi cerita. Iya. Mungkin bisa ditanyakan kepada seluruh staf. Kalau saya nggak ada kegiatan, saya bingung.
Wah, betul. Benar, saya mau kalau nggak ada kegiatan saya bingung mau ngapain gitu ya. Nah, wong Jawa kelisian. Kelisian gitu ya. Saya setiap minggu itu meeting itu bisa sampai 3 kali 4 kali. Iya, untuk ini teman-teman itu ya. Iya, meeting. Senin itu pasti meeting. Tanya aja nih, ini ada rombongan. Saya tuh harus. Kalau saya nggak meeting Pak, saya di Terminal Destinasi apel. Setiap hari harus apel dan harus kasih kisi-kisi. Besok mau ngapain lagi, ngapain lagi. Itu setiap hari Pak. Nek saya apel terus terang saya kurang ini. Karena nek apel itu ngobrolnya kurang. Terbatas. Kurang karena terbatas nanti dari ya mohon maaf ini Mas. Terbatas nanti dari pimpinan ke staf. Iya. Tapi kalau meeting Itu bisa diskusi beda. diskusi. Nah, saya paling apel saya di tempat kita paling berdoa doang. Yang penting kita tetap berdoa minta keselamatan. Siap. Nah, tapi nanti saya pasti tak lanjutkan dengan meeting, dengan diskusi gitu. Nanti apa yang bisa kita lakukan nih? Saya selalu evaluasi minggu kemarin dan apa yang akan kita laksanakan minggu ini. Nah, jadi nanti setengah ini kita kan udah dibekali jiwa entrepreneur. Iya. Setengah entrepreneur. Jadi bagaimana terminal itu harus dikelola seperti itu untuk mewujudkan satu kalau kita mau berubah. Iya. Jadi dikelola memang harus semi swasta. Nek perlu boleh duit juga boleh duit. Termasuk saya nggak koperasi Mas. Iya. Sudah bicara nih. Alhamdulillah. Bicara nih golek kesejahteraan juga. Terus terang kita nggak orang apa-apa ya. Jadi gini Pak Aris, itu saya pendapat. Makanya kita itu kan sepertinya ASN aparatur, tapi juga harus berjiwa swasta. Ya, jiwa swasta tapi itu kan jangan salah. Jiwa swastanya untuk negara. Iya, entrepreneur tadi ya. Jiwa swasta untuk negara dan juga kita bisa memperhatikan untuk organisasi kita. Nah, maksudnya memperhatikan organisasi kita ya istilahnya ya kita paling tidak bekerja itu harus ada motivasi. Jadi motivasi itu kan banyak toh. Motivasi kita itu perlu dapat reward, kemudian kita bisa memberikan surplus dan sebagainya. Itu yang perlu kita. Karena kemarin saya juga sempat di grup ya. Iya. Kadang-kadang kan di tempat kita itu kan sudah ada reward saya. Iya. Saya pengennya, ini mungkin barangkali mudah-mudahan pimpinan juga mendengarkan juga. Kalau ada reward mungkin tiap bulan untuk misalkan nih terminal mana yang terbaik di bulan Januari. Nah, nanti Pak Aris setiap hari dapat gimana? Ya enggak. Dibagi ya Pak. Ya enggak, maksud saya itu bukan kayak gitu. Pasti nanti akan saling berlomba. Pasti nanti akan saling berlomba. Mungkin rewardnya dari segi apa-apa gitu ya. Iya. Itu bagus itu. Bagus kalau misalkan nih reward terminal terbaik bulan Desember, misalkan terminal Giwangan Januari. Nanti mungkin terminal terbaik bulan Februari, misalkan Daksinaga. Itu nanti akan mendapatkan reward. Nek mendapat reward, itu pasti akan ada semangat. Betul. Nah nanti terus misalkan nih di akhir tahun nih misalkan di Harhubnas. Di Harhubnas itu misalkan ada terminal terbaik tahun 2024 misalkan. Terminal Daksinaga. Saya yakin seluruh Wasatpel ini nanti pasti akan ada semangat. Misalkan Wasatpelnya nanti dikasih duit 5 juta. Itu tak go ngopi rong dino ya 2 malam itu. Duit 5 juta itu, mohon maaf nih, menurut saya kecil. 5 juta itu untuk misalkan ada perlombaan setiap bulan, ada reward di situ kelasnya Wasatpel, saya kan kecil. Iya. Tapi nanti akan membawa efek yang luar biasa untuk peningkatan pelayanan dan di terminal. Ya ini siapa tahu nih ya. Dengar ini kepala balai kita ya Bapak ya. Mudah-mudahan mungkin kepala balai. Tapi kalau di Jogja misalkan yang ngadain kepala balai, level balai yang terbaik cuma 2 doang. Jumlah timbangnya 3 Bapak. Cuma 2 terminal. Cuma 2 terminal. Kalau di Jawa Tengah masih banyak. Masih 18 Tapi kan sering tiap tahun misalkan nih yang ngadain misalkan nanti direktorat gitu ya prasarana atau mungkin Pak Dirjen kayaknya
akan menjadi sesuatu menurut saya. Makanya. Semangat tersendiri. Ini ya sekedar kita ngobrol terpacu Jadi untuk SDM kita ini memang terpacu. Ya mohon maaf, kita itu memang benar udah dapat gaji, dapat tukin dan uang makan. Kadang yang namanya ASN itu tadi masih ada tambahan juga, kadang perjalanan dinas. Tapi kalau tidak ada reward tambahan lagi, penyemangat itu tadi, Pak. Ya tetap kerja, alah ngene wae wis digaji, ngene wae wis entuk bayar, ngene wae wis enjoy saja seperti itu. Tapi dengan adanya reward itu pasti terpacu. Nanti wah saya harus seperti ini, harus seperti ini. Iya, pasti, ada ini kadang-kadang pasti. Apa sih kan ada rasa kepuasan ya. Betul. Kalau di swasta mungkin ada. Swasta itu namanya bonus tahunan ya. Bonus tahunan di akhir tahun. Jaspro ya. Produksi. Ya mungkin nanti kalau yang menjadi petugas terminal terbaik tahunan bonusnya 25 juta. Wah, itu akan lebih ini lagi. Akan lebih bagus. Akan lebih bagus lagi. Dipikir-pikir ya, kayak gitu itu mohon maaf nih. Enggak mahal kok. Enggak mahal. Paling nanti kan ada indikatornya nih dari sisi pelayanannya, dari sisi kegiatannya apa gitu kan. Jadi ada dasar penilaiannya, dia harus objektif. Jadi nanti naik itu, jadi saya yakin nanti terminal di seluruh Indonesia itu akan berlomba-lomba jadi yang dan paling mungkin terbaik nanti akan menjadi yang terbaik. Ini mudah-mudahan bisik-bisik aja. Mudah-mudahan Bu Fitri denger ya. Ntar kita tampilin di awal podcast nanti Bapak. Ini pesan khusus dari Mas Aris ini, Bu Fitri harus bisa Bukan, Bu Fitri itu kan yang sering menyuarakan ke direktur. Ya mudah-mudahan Bu Fitri itu dengar gitu kan. Nanti di situ dia biar Bu Fitri melihat masa. Saya taruh paling awal nanti pas Jangan, nanti saya dimarahin Bu Fitri. Enggak, kalau ini jadi bakalan jadi sesuatu. Betul. Saya yakin nanti akan berubah. Jadi kita berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Saya yakin semua berlomba-lomba untuk kebaikan. Saya yakin bagus nanti ke depan. Itu menurut saya ya. Sekedar pendapat pribadi ya. Nah kalau misalkan kata dengan sistem dan lain-lain, udahlah, kementerian udah bangun. Mungkin kita tinggal nunggu hasilnya aja. Tapi kalau mau tertarik dengan ini, panggil saya aja. Saya siap jadi konsultan. Konsultan simpanan. Bukan, nggak boleh Mas Anggo. Enggak, ini cuma kita jadi berbagi aja. Siap berbagi untuk berbagi pengalaman. Jadi di seluruh yang jelas Indonesia. ini Pak Aris, kita itu kan tujuannya itu sama. Untuk pelayanan yang prima, ya kan? Untuk mendukung segala kebijaksanaan ataupun aturan regulasi yang ada. Kemudian juga kita yang tidak ketinggalan juga pengen bahwa aset-aset yang kita kelola ini betul-betul menghasilkan, betul-betul bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk negara, masyarakat maupun kita sendiri sebagai pengelola. Itu namanya baru adil menurut saya. Ditambah lagi tadi yang dibicarakan ini, reward itu. Jadi ini bukan hal, menurut saya bukan yang tabu, tapi memang harus. Gitu. Enggak, kalau kita berhitung ya. Iya. kalau kita ngomong berhitung, kegiatan misalnya sekali ngadain kegiatan. Misalnya taruh di Bali kemarin. Di Bali itu 1 miliar, 2 miliar habis. Habis itu Pak, habis. Kalau misalkan untuk reward per bulan aja kasih aja kegiatan untuk hadiah juara 1 10 juta, juara 2 berapa? 8 juta. 7,5 juta, juara 3 5 juta. Berapa itu? 10 25 juta. 25 juta kali 12 cuma 250 juta. Ini ngomong kosong loh ya. Ngomong kosong tetapi syukur-syukur ada yang dengar, bos-bos kita. Praktis, fleksibel, hasil luar biasa. Iya. Enggak, ini curhat sesama wasatpel. Ya itu tadi kadang-kadang. Kalau ada kelirunya dan itu kita manusia, enggak masalah. Yang penting kita tujuannya baik kok. Iya, yang itu kadang-kadang ya itu tadi. Kalau ada satu, sekarang di kementerian kan ada Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha itu untuk lomba yang terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas maupun angkutan. Kabupaten kota yang dapat, ya mereka itu buat branding kabupaten kotanya. Paling tidak misalnya kita dapat itu untuk branding kita juga. Branding kita juga, baik branding
bisa ngasih anggaran buat branding ke daerah, kenapa ke kita sendiri malah kadang terkendala kan? Iya gitu. Jadi paling nggak ada branding untuk diri kita gitu. Plus nanti ada apa ya kayak plakat atau apa ditempelkan. Wah. Sedikit cerita, saya dapat penghargaan kemarin. Apa? Ini sudah dari wali kota. Alhamdulillah luar biasa. Jadi tanggal berapa kemarin Desember ya? November ya. November atau Desember? Kita dapat penghargaan dari wali kota. Ini terkait dengan inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan publik ya. Inovasi pelayanan publik. Ya alhamdulillah. Ini paling tidak ternyata memberikan satu semangat, semangat untuk kita. Itu untuk apa namanya berkarya lebih baik. Soalnya kalau terminal ini kan kita juga bersaing pelayanan di masing kabupaten kota kita masing-masing toh. Kan di kabupaten kota mesti ada pelayanan-pelayanan. Ya kita kan masuk di situ juga. Nah, gitu. Luar biasa. Karena apa? Kita kan berlomba-lomba untuk pelayanan ini. Ya itu paling alhamdulillah. Ini sedikit cerita gitu. Ya, Bapak. Nah itu bisa mungkin ada event tahunan khusus terminal. Saya yakin biayanya nggak terlalu banyak. Misalkan yang juara dipanggil ke Jakarta, gitu kan, kasih SPPD, kasih transport, kasih hotel ini. Ada plusnya nggak itu? maksudnya Nggak, siapa tahu ini bos-bos kita mungkin dengar gitu ya. Mungkin. Nah ini dengar, mudah-mudahan ini akan jadi sesuatu. Mbak Fitri yang minta tolong gitu. Hashtag colek Mbak Fitri. Jangan menyampaikan instruksi terus Mbak Fitri. ini saya terus terang aja ini, tidak apa-apa. Ada Pak Direktur ya, siap Pak Direktur. Salam hormat. Ini sekedar ini apa namanya curhatan dari kelas bawah. Kelas 2 satpel. Jangan khawatir. Kita ini selalu berhadapan dengan masyarakat itu tahu isi hati masyarakat. Iya. Jadi paling ini kan sesama Pak Satpel kita ngobrol. Tapi maksudnya kita tidak apa namanya tidak mengeluh dengan situasi sekarang, enggak ada keluhan sama sekali. Tapi bagaimana kita selalu semangat. Tetapi kalau ada satu reward lagi misalkan tambah semangat jadi lagi. Gini loh, jangan reward itu ditampilkan waktu ada acara-acara khusus itu loh. Misalnya rakornis itu kan sudah hal yang hanya 1 tahun. Enggak, ini bulanan. Iya, sudah. Wes itu. Setuju ya kan ya? Setuju sekali. Kayaknya kayak seluruh Wasatpol di seluruh Indonesia kayaknya setuju deh. Kayaknya loh ya. Ya mudah-mudahan siapa tahu jadi program kegiatan, program kerja. Saya kan kalau itu jadi akan meningkatkan semangat semua. Ya kita sedikit sependapat ya Mas Aris. Seperti Pak Aris tadi nyampaikan, setiap bulan ada staf yang berprestasi dapat reward. Juara dapat reward. Ya. Nanti di Giwangan paling enggak kan kasih plakat, gitu kan. Kasih plakat, terus kasih piagam. Keren itu. Keren. Itu kadang-kadang kita kerja itu butuh kebanggaan. Kebanggaan itu yang kadang-kadang nggak bisa. Butuh pengakuan. Pengakuan dari diri sendiri kan sombong itu. Pengakuan dari orang lain. Butuh pengakuan, yaitu kebanggaan. Yaitu tadi. Iyalah. Nggak sekedar duit. Nggak sekedar duit, tapi kadang-kadang butuh kebanggaan. Iya. Itu aja sih. Kayaknya menarik Mas Agung. Kita kadang-kadang mungkin perlu ngobrol. Sekali-kali kita ngobrol se-Jawa Tengah di IY, kita adakan rapat di sini, conference gitu kan. Iya. Bisa kita undang nanti Bapak. Conference nanti dengan kepala balai dengan terminal Jawa Tengah. Harus. Kayaknya perlu kadang-kadang itu tadi mohon maaf sebenarnya harus satu visi. Ini saya ngopi dulu ya Pak. Ya, silakan Bapak. Ini bukan kopi, teh. Ya. Oh ya, teh Magelang. Teh Magelang. Rasa terminal. Habis ini kita nyanyi ya. Kita nyanyi. Gitu Mas Agung ya. Siap Bapak. Jangan lupa Mbak Fitri kita colek. Ya. Halo Mbak Fitri. Baik, Mitra Darat, mungkin sekian podcast kita hari ini. Satu yang kita dapatkan, semua kepala-kepala terminal di Jawa Tengah dan DIY atau mungkin di seluruh Indonesia semuanya bersemangat untuk memajukan terminal-terminal mereka masing-masing. Semoga dengan adanya podcast ini juga bisa didengar oleh pimpinan kita di pusat. Dan saya akhiri, kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.